Shalom buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada saat ini datang hampiri Tuhan dengan segenap hatimu, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih semua karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Inilah pujian, ibadah kami, sembah kami di hadapan Tuhan, dan segala hormat hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa hati kami, persembahan kami. Haleluya, amin, amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini
Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sembah Tuhan, Kau disembah Tuhan, Kau ditinggikan selamanya sampai selamanya. Penyertaan kasih-Mu Tuhan, kami beri yang terbaik selalu. Nama Karalabaya Karalabaya hanya bagimu, hanya untukmu pujian syukur Yesus. Amin Yesus. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Dengan syukurmu Bapak Ibu bawa di hadapan Tuhan. Ku semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus untuk edisi hari ini, malam hari ini. Masih bersama saya Pastor Victor Arung Hadiningrat. Saya masih terus beritakan kabar baik, kabar sukacita, menuntaskan amanat agung untuk Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus melalui akun-akun kami, di 20 akun media sosial kami, di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok tentunya. Semua kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan guys, sama-sama kita perkatakan hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari kemenangan, hari ini hari mujizat. Setiap hari kita harus siap selalu bersama Yesus. Setiap hari harus selalu siap bersama Yesus. Amin.
ketik di kolom komentar, kolom chat, guys, aku selalu siap bersama Yesus. Aku selalu siap bersama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dimanapun guys berada malam hari ini, mari share link live streaming. Dimanapun guys menonton malam hari ini, mari share link medsosmu ke teman-temanmu, ke keluargamu, ke komunitasmu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, di malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami mohon ampun atas semua kesalahan dosa kami yang kami perbuat. Kami percaya Engkau telah menebus kami, dosa-dosa kami. Engkau telah pikul beban kami, Engkau telah angkat dosa-dosa kami di atas kayu salib. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau, pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu yang selalu berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Dan jemaat online siap untuk mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Tegur mereka, nasihati mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Malam hari ini kami siap menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Di tengah cuaca yang tak menentu di awal bulan Januari 2020 ini, tentunya kita harus bersemangat terus. Apapun yang terjadi, suka duka, hujan, kemarau, musim semi, musim gugur, tetap bersukacitalah senantiasa. Engkau mau punya uang, tidak punya uang, tetaplah bersukacita. Itulah kebahagiaan yang sejati. Amin. Kebahagiaan yang sejati adalah melupakan masa lalumu, tidak mengkhawatirkan masa depanmu, dan menikmati, mensyukuri masa kinimu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya malam hari ini yaitu self reward, berujung boncos atau tidak ada uang. Cara pintar kelola berkat Tuhan. Cara pintar kelola berkat Tuhan. Mari kita buka sama-sama dalam Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20. Ada dua ayat yang kita akan baca malam hari ini. Amsal 21 ayat 20 dan Lukas 16 ayat 11. Kita baca Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tapi orang yang bebal memboroskannya. Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Haleluya, demikian firman Tuhan. Guys, Bapak Ibu, konteks historis dari ayat ini, dua ayat ini, yaitu Alkitab berbicara banyak tentang harta, karena Tuhan tahu bahwa uang adalah saingan utama bagi kesetiaan hati manusia. Masalah finansial seringkali bukan soal masalah angka, melainkan masalah teologi kepemilikan kita. Dalam Lukas 16 tadi dikatakan, Yesus menggunakan istilah oikonomos, artinya pengelola. Struktur kata oikos atau rumah dan nomos adalah aturan atau hukum. Definisinya, misalnya seseorang yang mengatur aset milik tuannya. Poin kuncinya, seorang oikonomos bukan pemilik, ia hanya manajer, pengelola. Seperti orang di kasir Multimart, Indomaret, tidak mungkin dia akan memakai uang di kasirnya itu membeli pakaian, karena dia tahu bahwa itu bukan punya dia. Itu dia hanya mengelola, yang punya atasannya. Haleluya, puji Tuhan. Kesalahan fatal kita, guys, yang terjadi manusia zaman sekarang, yaitu kita merasa uang kita adalah 100% milik kita pribadi, karena hasil keringat kita. Tapi sesungguhnya Alkitab mengajar kita bahwa kita hanya memegang mandat untuk mengelola modal milik Tuhan. Haleluya. Dalam Amsal 21 ayat 20 tadi juga mengatakan, membedakan orang bijak dan bebal bukan dari besarnya income, tapi dari kedisiplinan mengelola. Orang bijak menyisakan minyak, simbol cadangan atau investasi di kediamannya. Tapi orang bebal memboroskannya.
dalam bahasa Ibrani digunakan kata bala yang berarti menelan habis atau melahap tanpa sisa. Menghabiskan seluruh pendapatan kita demi gaya hidup kita untuk kepuasan saat bukanlah tanda hidup diberkati, tetapi melainkan tanda kebebalan kita. Mari malam hari ini kebebasan finansial kita dimulai saat kita sadar bahwa kita adalah manajer Tuhan, bukan pemilik alam semesta ini. Istilah self reward seringkali menjadi kedok untuk berperilaku impulsif dan kurangnya pengendalian diri kita. Misalnya stres kerja sedikit, butuh healing, liburan mahal. Orang zaman sekarang healing ke luar negeri, healing ke tempat-tempat wisata yang mahal. Sesungguhnya healingmu masuk ke kamar, kunci kamarmu dan berdoa intim dengan Yesus, baca firman, berdoa. Itu udah healing yang sesungguhnya. Bukan healing mencari liburan mahal-mahal, berbelanja mahal-mahal ke luar negeri. Sekarang capek kuliah, aku butuh ngopi tiap hari, boros. Lihat diskon, mumpung murah, self reward, menghargai diri sendiri. Saya juga butuh menikmati diri saya ini. Padahal nggak butuh. Hanya apa? Hanya mengikut-ikutan, FOMO. Akibatnya adalah boncos, uang habis, kondisi keuangan berdarah-darah di akhir bulan, atau lebih parah lagi terjerat utang online, pinjaman online, pay later. Banyak ada muda Kristen sekarang berdoa minta Tuhan terobosan finansial saya, tapi Tuhan tidak bisa memberi terobosan finansial kepadamu. Karena apa? Karena ember yang bocor, kamu boros. Tuhan mau kita menambal kebocoran itu dulu dengan hikmat pengelolaan kita, baru Tuhan akan bukakan kebebasan finansialmu, terobosan finansialmu. Siapa yang di sini merasa, guys, anak muda, siapa yang di sini merasa kaya raya di tanggal 1 sampai tanggal 15, tapi merasa miskin mendadak di tanggal-tanggal akhir bulan? Siklusnya selalu sama kita anak muda. Saya pernah melewati juga seperti itu. Kerja keras, stres, self reward, check out keranjang hijau, oranye, uang habis, stres lagi. Seperti itu lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Kita sering beralasan, aku kan sudah kerja keras, wajar kan saya menikmati hidup saya ini, hasil jerih payah. Setuju, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati hidup kita. Tapi di sini ada garis tipis antara menikmati berkat Tuhan dan memboroskan berkat. Jika self reward kita membuat kita tidak bisa menabung, ini berarti tidak bisa beri kita persembahan dan dikejar utang. Itu bukan reward, itu punishment, itu hukuman bagi masa depan kita. Hari ini, malam hari kita belajar menjadi manajer keuangan yang pintar. Bukan supaya kita jadi pelit, bukan supaya kita jadi tidak mau berbagi, tapi supaya kita bisa dipercaya Tuhan memegang harta yang lebih besar lagi. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Poin utamanya itu mengelola uang dengan bijak. Mengelola uang dengan bijak. Bagaimana agar self reward tidak bikin uang habis atau boncos dan dompet tetap sehat secara rohani? Yang pertama, ubah mindset kita. Aku bukan pemilik, aku manajer. Mari kita buka Hagai 2 ayat 9. Hagai 2 ayat 9. Hagai 2 ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaanmulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Guys, langkah pertama anti boncos adalah sadar posisi kita. Uang di rekeningmu itu adalah titipan Tuhan. Uang di depositomu adalah titipan Tuhan. Bayangkan yang saya katakan tadi, dikasih jika ada banyak uang di kasir, laci kasir, tapi kasir ini memakai uangnya untuk berbelanja, itu kan bukan hal yang baik. Itu adalah dia tidak sadar bahwa itu uang itu punya bosnya, bukan untuk membeli barang-barangnya. Dia harus kelola sesuai aturan perusahaan, sesuai aturan bosnya. Tanya, ini ada contoh, tanya bos, tanya Tuhan. Sebelum check out barang mahal, tanya Tuhan, apakah Tuhan ini uangmu? Apakah engkau setuju kalau aku pakai buat beli ini itu? Tanya Tuhan. Prioritaskan hak pemilikmu. Prioritaskan hak pemilik. Karena Tuhan pemiliknya, kembalikan bagiannya dulu. Kembalikan bagiannya Tuhan. Perpuluhan atau persembahan.
Ini bukan soal Tuhan butuh uangmu. Tuhan tidak butuh uangmu. Tuhan tidak butuh rekeningmu, depositomu. Ini soal mengakui kedaulatan Tuhan. Orang yang makan bagian Tuhan biasanya tidak akan pernah merasa cukup. Jadi mari, anak muda guys, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kau merasa punya engkau tidak bisa kemana-mana, harus engkau yang habisin. Berikan untuk Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Poin yang kedua, bedakan butuh versus ingin versus lapar mata. Bedakan tiga itu, antara butuh, ingin, dan lapar mata. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 16. Ibrani 12 ayat 16, kita buka sama-sama. Ibrani 12 ayat 16. Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau adalah contoh boncos karena self reward. Dia lelah, stres, lalu dia menukar hak kesulungannya, harta masa depannya dengan siapa? Dengan Yakub. Banyak anak muda seperti Esau menukar masa depan, tabungan, rumahnya, menikahnya demi apa? Demi sup kacang merah, seperti yang Esau lakukan. Demi kopi, demi handphone yang terbaru, termahal, demi skincaremu, demi baju-bajumu. Itu yang terjadi. Self reward yang impulsif seringkali ada jebakan emosional kita. Kita beli barang bukan karena butuh fungsinya, kita beli barang bukan karena butuh fungsinya, tapi untuk menambah emosi kita, menambal emosi kita. Kita lihat ada diskon 50 plus 10 plus 20 langsung sale di mana-mana, di mall-mall sale. Disitulah kita akan berebutan untuk memuaskan keinginan kita. Mari malam hari ini, kalau ingin beli barang non pokok, kalau kita ingin beli barang non pokok, jangan langsung beli. Tunggu 24 jam. Tunggu 24 jam. Biasanya setelah emosinya turun, keinginan kita untuk membeli turun juga. Percayalah, sebelum kita beli barang yang non pokok, baju-baju, apapun perhiasanmu, mari tunggu 24 jam. Pasti kesadaranmu akan menurun, dan disitulah engkau bisa melihat penting gak, yang utama gak untuk membeli barang ini. Sudah harus diperlukan gak, harus dengan segera gak? Kalau tidak dengan segera, lupakan. Stop scroll e-commerce saat bosan. Stop saat scroll e-commerce saat bosan. Jangan jadikan window shopping sebagai hiburan. Itu sama saja main api. Anak-anak muda sekarang, mari stop scroll e-commerce-mu saat engkau bosan. Karena apa? Disitulah kita akan sama saja bermain api. Tergoda untuk berbelanja online. Berapa banyak di luar sana, saya mengamati, saya melihat langsung rumah-rumah anak muda dipenuhi dengan belanjaan online. Entah itu sepatu kah, perhiasan, baju, apapun itu. Karena tergoda dengan apa? Men-scroll e-commerce setiap hari. Saat kita bosan, stop malam hari ini. Scroll lah, bacalah firman Tuhan. Quotes-quotes di akun-akun kami, Inspirasi Kristen Digital Ministry, dan seluruh akun-akun rohani kami. Baca firman, berdoa, itu membuat engkau tenang, damai. Tidak ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang ingin menguasai pikiran. Yang ketiga, anggaran adalah teman, bukan musuh. Budgeting is spiritual. Mari kita buka Amsal 27 ayat 23. Amsal 27 ayat 23. Kita buka Amsal 27 ayat 23. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Dulu kekayaan diukur oleh kambing dan domba. Amsal menyuruh kita untuk memperhatikan kondisi aset kita. Zaman sekarang, tahu nggak kemana perginya uangmu? Zaman sekarang, tahu nggak kemana perginya uangmu? Banyak orang malas bikin budgeting atau susun anggaran karena merasa dikekang. Padahal anggaran itu adalah memberi kebebasan pada kita. Dengan anggaran kita bebas untuk belanja self reward tanpa rasa bersalah. Karena sudah ada pos alokasinya. Kalau kita susun anggaran kita oh ini buat belanja kebutuhan pokok, buat ini pendidikan saya, ini buat self reward saya. Bukan semuanya yang kau pakai untuk self reward, untuk membelanjakan apa yang kau suka, kau memuaskan keinginan dagingmu. Mari hari ini kita susun anggaran kita, simple.
10, 20, 70. 10, 20, 70. 10 artinya apa? 10% untuk Tuhan, hormati Dia. 20% tabungan, investasi, simpan uangmu di tabungan. Ini untuk mencegah habisan uang atau boncos. 70% hidup, kebutuhan hidupmu, bayar kos, makan, self rewardmu, dan lain-lain yang kau butuhkan sehari-hari, biaya kebutuhan pokokmu sehari-hari. Kalau pos self rewardmu habis, ya sudah. Kalau pos self rewardmu untuk memuaskan keinginan dagingmu habis, ya sudah, puasa. Disiplin. Saya pernah melewati juga seperti itu. Kita harus puasa untuk kita tidak berbelanja, tidak makan makanan yang enak, tidak menikmati kehidupan seperti orang-orang kaya di luar sana. Pernah melewati seperti itu, puasa bertahun-tahun. Tapi itulah, kita harus disiplin. Kita mengontrol emosi kita untuk kita taat, lebih taat lagi, berintegritas. Guys, malam hari ini jadi Kristen bukan cuma soal angkat tangan, pujian penyembahan di atas podium, panggung, atau angkat tangan di gerejamu, tapi soal bagaimana kita menggunakan tangan kita saat memegang dompet kita. Tuhan ingin berkati kita, tapi ingat prinsip Lukas 16 ayat 11 tadi. Kalau kamu tidak setia mengurus uangmu, siapa yang akan mempercayakan harta sesungguhnya? Jangan sampai kebiasaan self rewardmu, menghargai dirimu sendiri dengan berbagai macam-macam belanja sel yang tidak terkontrol, ini bisa menghalangi kita menerima kepercayaan besar dari Tuhan. Mulailah malam hari ini, besok dan seterusnya mencatat pengeluaran kita. Mulailah menahan diri dari belanja-belanja online, dari belanja-belanja yang tidak penting. Mulailah menabung dan stop scroll e-commerce mulai malam hari ini. Guys, anak muda, stop untuk scroll e-commerce, untuk belanja-belanja online. Kelola berkat Tuhan dengan pintar. Kelola berkat Tuhan dengan pintar, dengan gajimu, kelola dengan baik. Supaya kita hidup bukan cuma boncos atau habis-habisan karena kita royal, tapi menjadi saluran berkat banyak orang. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bila hidup kita semakin dipulihkan, diubah oleh Tuhan, kita makin bisa mengontrol kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Bukan lebih banyak self reward kita untuk berbelanja, tapi kebutuhan pokok kita harus perlukan. Seperti saya katakan tadi, 10, 20, 70. 10% untuk Tuhan, 20% untuk tabungan investasimu, dan 70% untuk kebutuhan pribadimu sehari-hari. Seperti itulah kehidupan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, gaji dan materi yang telah Engkau percayakan kepada kami, anak-anak-Mu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami menjadi manajer yang buruk. Ampuni kami atas kelakuan hidup kami yang sering boroskan hidup keuangan kami, gaji kami, demi gengsi kami, demi nafsu saat kami, dan berkedok self reward sampai kami lupa mempersiapkan masa depan kami dan lupa memberi bagi pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berjanji kami akan memulai kehidupan kami yang baru. Kami tidak akan boros lagi, tapi kami mengontrol keuangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari kami minta hikmat daripada-Mu. Berikan kami pengendalian diri, buah-buah roh, untuk berkata cukup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau merubah setiap tindakan-tindakan kami yang merugikan kami, yang kami boros selama ini. Kami makin mengukur pengeluaran kami. 10% untuk Engkau, 20% untuk tabungan, 70% untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah usahamu. Sakit penyakitmu Tuhan Yesus sembuhkan malam hari ini. Apapun yang kau kerjakan dan lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Sampai berjumpa pada Connected Jesus edisi selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan.
Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama katakan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Amin. Sebab kau baik Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan imanmu katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
bersyukur, bawa doamu di hadapan Tuhan, bangkitkan imanmu. Apapun keadaannya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhanku. Nama Kau jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Ini iman kami, doa kami Tuhan. Apapun keadaannya, situasinya, Kau tetap Allah, tetap Tuhan yang berkuasa melingkupi. Berdaulat penuh di dalam hidupku. Amin. Syadadada bakarala bayarala bayarala basi. Nama karala bayarala bayarala basi. Bersyukur senantiasa. Bersyukurlah senantiasa. Ku mau bersyukur. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya